Kelompok kami mengambil topik tentang isu strategi pembangunan sosial di Kota Serang yang fokusnya berada pada pembangunan Pasar Kepandaian. Pemerintah Kota Serang menilai pembangunan pasar ini sudah sangat strategis untuk meningkatkan ekonomi masyarakat karena dianggap bisa menjadi pusat aktivitas jual beli yang lebih tertata. Namun nyatanya di lapangan belum sesuai dengan harapan dan banyak pedagang yang mengeluh karena omsetnya menurun. Berdasarkan informasi yang ada, banyak pedagang di Pasar Kepandaian yang mengeluh karena omset penjualan menurun setelah pembangunan pasar dilakukan. Selain itu, sebagian masyarakat juga dinilai kurang tertarik berbelanja ke Pasar Kepandaian. Sementara masih ada pedagang yang berjualan di lokasi pasar yang sebelumnya. Padahal, menurut Praperda Pemerintahan Kota Serang Pasal 14 Ayat 1, pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat seharusnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, hal inilah yang membuat kami tertarik untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya dari sudut pandang pedagang. Melalui kegiatan ini, kami ingin melihat secara langsung bagaimana dampak pembangunan Pasar Kepandaian terhadap para pedagang. Fokusnya pada beberapa hal. Yang pertama, persepsi pedagang terhadap pembangunan pasar baru. Yang kedua, dampaknya terhadap aktivitas jual beli. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang bikin minat masyarakat menurun buat datang ke pasar. Dari situ kami harap bisa mendapat gambaran nyata soal bagaimana kebijakan pembangunan sosial di tingkat lokal ini berjalan. Maka dari itu, mari kita lihat hasil wawancara dari para pedagang. Saya Hanan. Supri Yadi. Saya Ibu Sari dari Taman Sari. Ya, yang jelas ya lebih rapi untuk di Pasar Kepandaian. Cuma dari segi omset jelas berkurang. Tapi ya ada jelas berkurang. Dampaknya emang nggak ada ya, paling ya awal pertama dari pasar lama pindah ke Kepandaian emang omsetnya lebih ini sih, lebih parah gitu tuh. Cuma makin lama makin kelamaan makin lumayan gitu tuh penghasilannya. Sekarang mah dulu pas Februari kesini omsetnya turun. Sekarang mah alhamdulillah meningkat. Sudah meningkat Ya. Ya tenda kita dikasih gratis juga, fasilitas konblok yang tadinya tanah juga diperbaiki. Itu aja. Kalau untuk kebersihan sama keamanan itu gimana ya Pak? Disediakan Kita juga? iuran ya, memang iuran setiap hari kan ada sampah, keamanan sama listrik itu 2000 jadi untuk untuk ya kebersihan, keamanan sama listrik itu. Oh jadi per hari itu 2.000 gitu Pak? Iya. Oh iya. Cerita cuma hanya tempat kayak meja segala payung ini tempat dari Oh ini fasilitasnya. berarti meja dari pemerintah. Iya dari pemerintah. Sama payung-payungnya. Iya sama payung-payung. Berarti ada lah yang kalau misalnya dari fasilitas. Iya. Cuman kalau dari kebersihan segala macam apa ini dari abang sendiri kebersihan? Oh kebersihan bayar tetap. Oh, ada bayar. Iya. Berarti bukan dari pemerintah. Iya. Kayak lampu segala macam dan ada ininya, ada tagihannya. Oh gitu. Alhamdulillah sekarang mah udah lebih baik sih. Dulu mah nggak seperti ini, nggak ada keamanan, sampah harus potong sendiri ke sana ke tempat lapak sendiri gitu. Oh, berarti fasilitas sudah baik dari yang sebelumnya gitu ya? Iya. Dulu mah belum baik lah, sekarang udah baik, udah ada banyak iuran lah sekarang. Awalnya sepi memang, cuma ya seiring waktu gimana juga orang akan tahu sendiri. Ya alhamdulillah udah mulai ramai lagi. Di pasar lama itu omset tuh agak lumayan ya, dapatlah 1.000 kadang 500 gitu per hari gitu. Cuma semenjak pindah dari Pandaian ke pasar lama emang lebih gratis ya, parah gitu tuh. 200 paling dapatnya. Cuma makin kesini makin lumayan juga sih. Kalau bagusnya mah di Taman Sari. Sekarang mah lah ibaratnya mah dari Royal udah pindah ke sini mah lumayan aja. Dulu mah kalau di Taman Sari ya omsetnya lebih tinggi 100%, terus 98% lah. Dibanding yang sekarang ya? Iya, kalau sekarang malah 60-70% lah di sini mah.
kerja di situ juga. Lebih nyaman sekarang ya, soalnya udah nggak terlalu macet, Kota Serang juga jadi lebih rapi. Lebih enak ya, Lebih enak ya, fasilitasnya juga udah mulai dibangun juga kan itu di pusat kotanya kan gitu. Berarti enakan yang pasar sekarang dibanding pasar yang kemarin? Iya, lebih enak sekarang. Pemindahan pasar dari lokasi lama ke pasar Kepandean membawa dampak positif dan negatif bagi para pedagang. Dari segi penataan lokasi, pasar baru dinilai lebih rapi dan tertata dengan fasilitas yang lebih baik seperti konblok, pengganti tanah serta tenda dan meja yang disediakan pemerintah secara gratis. Namun, di sisi ekonomi, para pedagang merasakan penurunan omset cukup signifikan pada awal pemindahan karena pengunjung pasar baru belum seramai pasar lama. Seiring waktu, kondisi pasar mulai membaik, jumlah pembeli bertambah, dan pendapatan pedagang mulai stabil kembali. Untuk urusan kebersihan, keamanan, dan listrik, para pedagang dikenakan iuran sehari sekitar Rp2.000 secara keseluruhan. Meski sempat mengalami penurunan pendapat di awal-awal, para pedagang yang dipindahkan ke Pasar Pandean memberikan lingkungan yang lebih tertata, bersih, dan aman, serta berpotensi semakin ramai di masa yang akan mendatang. Pemindahan pedagang dari Pasar Taman Sari ke Pasar Kepandean awalnya berdampak pada penurunan omset yang cukup besar, terutama pada bulan-bulan awal Februari. Jika di Taman Sari pendapatan pedagang bisa mencapai sekitar 98%, maka di lokasi baru yaitu Pasar Kepandean yaitu mencapai omset sekitar 60-70%. Meskipun demikian, kondisi saat ini mulai membaik dengan peningkatan omset secara perlahan seiring bertambahnya pembeli yang datang ke Pasar Kepandean. Dari segi fasilitas, para pedagang juga merasakan perbaikan yang signifikan seperti adanya bantuan dari pihak pengelola kebersihan dan pengelolaan sampah yang sebelumnya dilakukan secara mandiri. Secara keseluruhan, meskipun omset belum kembali seperti di lokasi lama, pedagang menilai fasilitas dan dukungan pemerintah di Pasar Kepandean lebih baik dan teratasi dibandingi di Taman Sari. Selanjutnya, ada rekomendasi dari kelompok kami. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan komunikasi dengan pedagang. Agar proses adaptasi berjalan lebih cepat, diperlukan informasi yang jelas mengenai aturan penataan, zonasi, dan pemanfaatan fasilitas baru sehingga pedagang merasa lebih siap dan tidak kebingungan di awal. Yang kedua, pengelola pasar perlu menjaga kualitas kebersihan, keamanan, dan fasilitas secara konsisten. Fasilitas konblok, tenda, meja, dan layanan kebersihan harus terus dipantau secara berkala agar tetap layak digunakan dan menciptakan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli. Yang ketiga, perlu adanya upaya promosi dan penguatan akses ke Pasar Kepandean. Promosi melalui kegiatan pasar media sosial atau kerjasama dengan komunitas lokal dapat membantu menarik lebih banyak pembeli sehingga perputaran ekonomi kembali stabil. Lalu yang terakhir, monitoring berkala terhadap dampak ekonomi dan operasional pasar. Evaluasi rutin diperlukan untuk melihat apakah revitalisasi benar-benar memberikan perubahan positif, sekaligus menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang. Berdasarkan observasi lapangan dan analisis kebijakan, kelompok kami menyatakan setuju terhadap revitalisasi Pasar Kepandean karena kebijakan ini pada dasarnya sejalan dengan tujuan pembangunan sosial, yaitu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih tertata, aman, dan mendukung aktivitas perdagangan jangka panjang. Ada beberapa alasan yang melandasi sikap tersebut. Pertama, revitalisasi meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar. Revitalisasi Pasar Kepandean berhasil menghadirkan fasilitas yang jauh lebih baik dibandingkan pasar lama, seperti area yang sudah menggunakan konblok sehingga lebih bersih. Kedua, tenda dan meja yang disediakan secara gratis. Dan yang ketiga, peningkatan penataan kios dan zonasi pedagang. Fasilitas yang layak dan penataan yang rapi merupakan syarat penting bagi pasar rakyat agar mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern. Untuk alasan kedua, lingkungan pasar menjadi lebih bersih, aman, dan tertib. Fungsi pasar rakyat bukan hanya untuk tempat jual atau membeli, tetapi juga ruang publik. Di Pasar Kepandean, pedagang mendapatkan layanan kebersihan, keamanan, dan listrik dengan biaya iuran yang terjangkau. Hal ini membuat pasar lebih nyaman bagi pedagang maupun pembeli dan mendukung tujuan pembangunan sosial yang menekankan pada kesejahteraan dan keteraturan. Lalu alasan ketiga, dampak negatif yang terjadi pada fase awal yang bersifat sementara. Walaupun terjadi penurunan omset pada bulan-bulan awal pemindahan, baik bagi pedagang dari pasar lama maupun dari pasar sari, namun data lapangan menunjukkan bahwa situasi tersebut mulai membaik.
pembeli mulai berdatangan kembali dan omset pedagang perlahan meningkat. Artinya, tantangan awal merupakan bagian normal dari proses adaptasi. Yang keempat, revitalisasi menciptakan peluang ekonomi jangka panjang. Penataan pasar dengan fasilitas lebih baik berpotensi menarik lebih banyak pembeli, memperluas jaringan pemasaran pedagang, serta meningkatkan daya saing pasar sebagai pusat ekonomi lokal. Jika dikelola berkelanjutan, pasar yang tertata akan memperkuat ekonomi masyarakat secara konsisten. Yang kelima, revitalisasi sesuai dengan amanat kebijakan pemerintah. Raperda Pemerintah Kota Serang Pasal 14 Ayat 1 menegaskan bahwa revitalisasi pasar rakyat bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Revitalisasi pasar Pandean merupakan implementasi nyata dari amanat tersebut. Dengan perbaikan fasilitas dan lingkungan, pasar ini telah berada pada jalur yang sesuai dengan prinsip pembangunan sosial di tingkat lokal.